Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Zahra dengan NIM 22111011030 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 10A. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar Alpro milik saya yang berjudul penerapan struktur data dalam pengurutan bilangan menggunakan metode stack and queue. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan struktur data dalam pengurutan bilangan menggunakan metode stack and queue. Nah, apa aja sih kira-kira yang bakal saya jelasin? Yang pertama terkait penjelasan struktur data linear yang isinya ada stack, queue, list, dan dequeue. Lalu di sini saya akan menjelaskan source code yang telah saya buat beserta outputnya nanti. Nah, yang pertama itu, apa sih struktur data linear? Jadi, struktur data linear adalah kumpulan data yang itemnya itu diurutkan dan bergantung pada bagaimana data tersebut ditambahkan atau dihapus dari struktur. Nah, di struktur data itu ada dua ujung, yang itu ujung atas dan ujung bawah. Kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan struktur data linear satu sama lainnya? Yaitu dari cara mereka itu menambahkan item dan cara bagaimana mereka menghapusnya, karena sistem stack dan queue itu pasti kan berbeda cara penambahannya, cara penghapusannya. Nah, itulah yang membedakan struktur data linear satu sama lain. Yang pertama ada struktur data stack, itu memiliki sifat FIFO atau last in first out. Di sini ada gambar yang berupa penjelasan dari sistem stack. Itu kan di sini kita punya stack yang berisi 12, 57, dan 34. Lalu add new element, berarti perintahnya apa kalau di dalam stack? Push. Kita masukkan bilangan 103 ke dalam stacknya itu. Jadi sekarang kita punya 103, 12, 57, dan 34. Lalu remove the top element. Karena kita stack itu memiliki sistem LIFO, last in first out, maka 103 yang tadi baru masuk akan dikeluarkan. Nah, jadi sekarang kita punya 3, hanya 12, 57, dan 34. Lalu kita masukkan perintah lagi nih, remove, pop, dipopkan. Berarti ini kita pop, berarti tinggal tersisa 57 dan 34. Selanjutnya, ada operasi pada stack. Yang pertama ada stack, kita membuat stack baru yang isinya masih kosong. Lalu ada push, menambahkan item baru ke atas stack. Seperti yang kita lakukan tadi ke 103 tadi. Kan tadi cuma 3. Kita push 103. Tapi sekarang kita punya 4. Stacknya itu berisi 4 item. Lalu ada pop, menghapus item teratas dari stack. Berarti yang 103 ini tadi kita pop. Terus berarti tersisa 3. Berarti kalau kita popkan lagi, hanya tersisa 2, yaitu 57 dan 34. Lalu ada pick, mengembalikan item teratas dari stack tetapi tidak menghapusnya. Atau secara singkatnya itu melihat bagian teratas dari stack. Tadi misalnya kita 4 nih, ada 4 tadi nih. Nah, ada 103, 12, 57, 34. Kalau kita masukkan operasi pick ke dalam rumusnya, ke dalam programnya, maka yang akan muncul adalah 103. Selanjutnya ada is empty untuk melihat atau menguji apakah stacknya tersebut kosong. Kalau misalkan tadi kan tersisa 2 ya, setelah kita push, kita pop, tersisa 2 yaitu 57 dan 34. Berarti kalau kita masukkan perintah is empty, tandanya false dong, karena stacknya itu masih ada isinya, nggak kosong. Selanjutnya ada size, itu untuk mengembalikan jumlah item yang terdapat pada stack. Apa istilahnya? Untuk mengecek stack ini isinya ada berapa sih? Kalau tadi setelah yang di akhir ini kan tersisa 57 dan 34. Berarti kalau kita masukkan size di situ bakal muncul outputnya 2 karena isinya ada 2. Lalu ada struktur data queue atau antrian. Di sini memiliki sifat first in and first out. First in and first out. Kita lihat di contoh, misalkan kita punya antrian awalnya 12, 57, dan 34. 34-nya ini masuk duluan.
Nah, terus kita masukkan perintah NQ atau penambahan item baru ke dalam queue-nya, ke dalam antrian. Masukkan 103 di sini. Nah, maka 103 akan di bagian paling atas dong. Terus kita masukkan lagi perintah DQ atau remove-nya. Kita remove, berarti kita remove-nya berbeda dengan stack. Kalau stack kan yang di remove yang di paling atas ya, yang last in. Kalau di DQ itu yang first in yang dihapus. Berarti 34-nya kita hapus. Berarti tersisa berapa? 103, 12, dan 57. Lalu kita masukkan perintah di sini ada pick. Pick itu untuk melihat bagian paling atas dari queue-nya tersebut. Berarti tadi kan 103 masuk paling terakhir ya. Berarti yang bakal paling atas 103. Berarti akan muncul hasil di sini 103. Lalu operasi pada queue, yang pertama ada queue sendiri, itu membuat antrian baru yang masih kosong. Jadi kalau kita masukkan perintah is empty, akan menghasilkan true karena belum ada item sama sekali yang kita masukkan. Terus ada NQ dalam kurung item, itu untuk menambahkan item baru ke belakang. So tadi kan ada 12, 57, dan 34. Kita NQ 103. Berarti 103 itu kita harus pakai perintah NQ dalam kurung 103 untuk menambahkan ke dalam antrian. Lalu ada DQ untuk menghapus item terdepan dari queue. Ingat-ingat, kalau stack yang kita hapus adalah yang paling atas, kalau queue itu yang paling bawah, yang pertama kali kita masukkan. Terus ada pick, mengembalikan item terawal dari queue tapi tidak menghapusnya. Maksudnya adalah untuk melihat yang bagian atas yang terakhir kali dimasukkan itu apa. Berarti kan tadi 103. Terus SMT, menguji apakah queue-nya tersebut kosong. Berarti kalau kita tadi ini 103, 12, 57, kalau kita masukkan perintah is empty, berarti jawabannya adalah false karena antrian tersebut nggak kosong, ada isinya. Terus ada size untuk mengembalikan jumlah item yang terdapat pada queue untuk melihat kira-kira isi dari queue-nya itu berapa sih. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya untuk stack and queue. Pertama untuk yang stack dulu. Yang pertama kita masukkan perintah class stack untuk mengidentifikasi bahwa program yang akan kita buat merupakan stack. Lalu ada def is empty ini, perintah is empty itu untuk melihat kalau misalkan antrian kita itu kosong atau enggak. Terus ada push untuk menambahkan item baru ke dalam stack, ada pop untuk menghapus item. Terus ada pick untuk melihat bagian teratas dari stacknya tadi. Terus ada size untuk mengukur berapa sih isi dari stacknya itu tadi. Nah, ini contohnya ada stack ini dalam kurung itu untuk membuat stack baru ya yang masih kosong. Berarti itu selalu ada perintah print stack is empty. Stacknya kosong nggak? Jawabannya apa? True, karena kita belum memasukkan item apapun ke dalam stack ini tadi. Lalu stack push 10, terus masukin 10, terus push 100, masukin 100, masukin 1000, masukin 10.000. Nah, berarti yang paling bawah adalah 10, 100, 1000, dan 10.000. Ingat-ingat ya. Lalu ada stack top. Ingat, kalau misalkan stack yang dihapus adalah bagian yang teratas atau yang terakhir kali kita masukkan. Berarti yang bagian 10.000-nya kita coret, lalu bagian 1.000-nya ada perintah lagi stack top ya. Berarti bagian 1.000-nya kita coret, lalu ada dua kali, berarti tersisa 100 dan 10. Lalu ada stack 10, kita masukin lagi nih 10, berarti sekarang kita punya berapa? Ada 10, 100, dan 10. Lalu print stack size, sekarang ukuran atau isi dari stack tersebut ada berapa sih? Ada 3, yaitu 10, 100, dan 10 lagi. Berarti nanti ini outputnya ada 3. Lalu stack pick, yang bagian teratasnya itu apa? Tadi kan kita terbaru memasukkan bilangan 10. Berarti di sini yang
sticknya akan mengeluarkan output 10. Lalu stack pop lagi, stack pop, berarti 10-nya kita keluarin lagi. Jadi sekarang tinggal sisa 100 sama 3. Lalu print stack size karena tadi kita baru aja menghapus 1, berarti 3 kurangin 1 isinya 2. Lalu print stack is empty, stacknya itu kosong atau enggak sih? Oh, ternyata false, karena masih ada 2 bilangan di situ, ada 100 dan 10. Coba kita runkan, apakah benar? Bentar. Nah, nih sudah keluar hasilnya. Yang pertama true, karena di bagian ini stack empty-nya masih kosong, belum kita isi. Kodenya 3, untuk stack size-nya ada 3 tadi, yaitu 1110. Lalu ada ini taktiknya yang paling atas tadi berapa, karena kita habis nge-push masuk ke 10, maka hasilnya di sini 10. Lalu 2 stack size ini, bagian stack size ada 2 karena isinya tinggal 100 sama 10 tadi. Terus ini kenapa false? Karena di bagian ini print stack is empty, false. Kok stack tersebut nggak kosong, masih ada isinya. Selanjutnya ada program Q di sini sudah saya buat, 2 dan false. Selanjutnya adalah Q. Di sini kita pertama memasukkan kelas Q itu untuk mengidentifikasi bahwa kodenya kita itu merupakan Q atau antrian. Lalu di sini is empty untuk mengecek apakah programnya itu kosong atau tidak. Lalu NQ untuk menambahkan item ke dalam antrian atau Q. DQ untuk menghapus item yang paling bawah. Ingat kalau stack itu yang terbaru, yang baru aja ditambahkan. Kalau misalkan Q itu yang terlama atau yang first in yang kita hapus. Lalu ada pick untuk melihat item apa yang baru aja kita tambahkan yang terbaru. Lalu ada size untuk mengetahui berapa sih jumlah item yang ada pada antrian tersebut. Nah, di sini ada Q, kurung buka kurung tutup, berfungsi untuk menambahkan antrian baru yang masih kosong. Terus print is empty, itu akan bernilai true dikarenakan kita belum menambah item apapun. Lalu di sini ada NQ 10, 100, 10.000 sampai 10.000, berarti di sini kita punya 4 item, 10, 100, 1000 sampai 10.000, 4. Lalu DQ 2 kali, ingat kalau stack itu yang dihapus yang terbaru, kalau Q itu yang paling lama first in, berarti kita hapus 2, berarti hanya tersisa 1000 dan 10.000. Lalu print size akan bernilai 2 karena hanya tersisa 2 ini. Lalu NQ masukkan lagi 50, masukkan lagi, berarti kita pindah ya dari 1000 dan 10.000, terus kita masukkan 50, masukkan 500, masukkan 5.000 dan 50.000. Berarti size-nya ada berapa? Ada 6. Lalu print J is empty. Kira-kira benar nggak ini antriannya itu kosong? Ternyata salah. Kenapa? Karena tadi isinya ada 6, nggak kosong. Lalu print J tick. Yang terakhir itu, terakhir kali kita tambahkan ada berapa tadi? Ada 50.000. Nah, berarti kode-kode ini sudah sesuai dengan materi yang barusan tadi dijelaskan. Ini saya akan setting lagi. Nah, lalu selain stack NQ ada apa aja? Ada apa lagi? Di sini ada struktur data DQ. DQ itu adalah struktur data linear dengan item yang ditambahkan dan dihapus dari salah satu ujung baik depan maupun belakang. Jadi ini tuh mirip seperti Q, namun penambahan itemnya itu bisa dari depan dan belakang. Untuk operasinya kurang lebih sama, di mana DQ ini buat membuat DQ baru yang kosong, terus add from itu yang bagian depan, add untuk yang menambahkan item bagian belakang, terus remove from berarti remove menghapus bagian depan, remove from menghapus bagian belakang, is empty untuk mengecek apakah DQ-nya itu kosong atau enggak, dan size untuk mengecek jumlah yang ada pada DQ-nya ada berapa.
Lalu yang terakhir ada sorted data list. List ini di mana kumpulan itemnya itu memiliki posisi relatif terhadap item yang lain. List ini ada dua jenis, yang itu unordered dan juga ordered. Yang udah diurutkan dan tidak. Yang atas ini adalah unordered dan yang di bawah ini diordered atau sudah diurutkan datanya. Untuk operasinya hampir mirip. Yang pertama ada list, membuat list baru yang kosong. Lalu ada add item, menambahkan item baru ke dalam list. Lalu ada remove untuk menghapus. Search itu untuk mencari itemnya. Misalkan itemnya ternyata ada, misalkan di sini kita mau nyari 54, search 54 ternyata ada, berarti akan bernilai true. Lalu akan bernilai false ketika apa? Akan bernilai false ketika 54 ini nggak ada pada list. Lalu, if empty untuk mengecek apakah listnya itu kosong atau tidak, dan save untuk mengecek jumlah yang ada pada list. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Quote dari saya, kamu tidak akan kalah sebelum kamu menyerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.